Hujan bulan Desember masih turun walau sudah berganti gerimis. Jarum jam di pergelangan tangan Jonathan menunjukkan angka 23:15 waktu Indonesia Barat. Sementara wiper mobil yang dikemudikan David bergerak ke kanan dan ke kiri. Nampak seperti sepasang tangan yang tengah melambai memberi ucapan selamat jalan dan tidak usah berjumpa lagi. Setiap air yang jatuh ke kaca depan mobil akan terhapus, meski permukaannya dengan cepat akan kembali basah. Sementara uap AC berembus menerpa wajah Joe. Tangan Joe yang terlipat di dada kini bergerak memperbesar suhu AC. Sementara suara Justin Bieber feat DJ Snake dengan hits Let Me Love You terdengar keras memenuhi mobil. David, ia terlihat berhati-hati mengemudikan mobilnya saat mereka menaiki jembatan Musi 2. Jalanan nampak begitu lengang. Hujan yang menurut David turun sejak pukul 10 pagi tadi sepertinya sudah membuat orang-orang malas untuk keluar. Mereka kini pasti lebih nyaman meringkuk di balik selimut di tempat tidur masing-masing. Hingga beberapa saat kemudian tiba-tiba ponsel David berdering. Tangannya tergesa menjangkau benda itu. Seseorang menelponnya. Dan Joe menduga itu mungkin saja Tante Grace atau Om Yuda. Itu karena pesawat yang Joe tumpangi delay sampai beberapa jam. Dia seharusnya mendarat pukul 5 sore. Tapi baru menjejakkan kaki di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 pukul 10 malam lewat. David, ia masih berbicara di telepon saat Joe menatap wiper mobilnya yang terus bergerak. Hiasan mobil berbentuk pohon Natal yang tergantung di dekat spion terus bergoyang-goyang. Hingga tiba-tiba Joe mengernyit lalu menahan nafas. Dikuceknya matanya, wiper terus berayun menyapu air hujan dan apa yang Joe lihat pun semakin jelas. Joe menelan ludah. Tanpa disadarinya dia beringsut mundur tapi punggungnya terhalang jok mobil yang dia duduki. Di kaca mobil, entah di bagian luar atau justru di bagian dalam, Joe melihat seraut wajah terjiplak di sana. Benar-benar seraut wajah. Dan terkejut, itu adalah wajah perempuan. Rambutnya tergerai dan parasnya tidak begitu jelas. Hanya saja mata itu, mata di sana itu, nampak begitu terang seperti ada 2 bongkah arang yang membara. Belum sempat memastikan apa sebenarnya yang dilihatnya, mendadak saja jantung Joe rasanya berhenti berdetak. Bagaimana tidak, raut wajah itu bergerak. Awalnya terlihat untaian rambut yang tiba-tiba terurai jatuh mengenai celana Joe. Joe pun lantas menarik kakinya. Iya, gumpalan rambut itu tidak hitam legam melainkan pirang dan panjang. Dan tidak hanya rambut, namun kali ini sebentuk kepala muncul dari kaca mobil. Sontak, Joe pun semakin beringsut berusaha mundur sejauh mungkin. Sementara suaranya tercekat di tenggorokan. Lantas, dia pun melirik ke samping tapi terlihat David masih sibuk menelpon. David, dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Beberapa saat kemudian muncul sepasang tangan pucat dengan kuku-kuku panjang yang merangkak di paha Joe. Joe menelan ludah. Jakunya naik turun dan dia berusaha memejamkan matanya. Berharap saat matanya kembali terbuka dia akan mendapati kalau semua ini hanya mimpi buruk semata.
Ting! Terdengar bunyi klakson panjang diiringi suara roda mobil mengerem di aspal. Decitannya begitu nyaring, Joe hampir saja terlempar ke depan andai saja tidak memasang sabuk pengaman. Sementara David, keningnya membentur setir. "Tai!" ujar David berteriak sembari menurunkan kaca mobil di sampingnya. Dia menyembulkan kepalanya keluar membiarkan wajahnya dibasahi gerimis. "Kalau mau mati jangan ngajak-ngajak." David, dia berteriak ke seorang cewek berseragam SMA yang sedang melintas. Namun cewek itu tidak menoleh, juga tidak meminta maaf. Hanya terus melangkahkan kakinya menyeberang ke sisi lain jembatan musi. Seolah makian David sama sekali tidak didengarnya. "Cewek sialan." David masih merutu. "HP-ku di mana lagi?" ujar David sembari mencari-cari ponselnya di kolong, di antara kakinya, pedal gas dan rem. Sementara Joe, dia baru saja tersadar dari penglihatan yang begitu mengerikan. Dari sosok perempuan berambut pirang yang keluar dari kaca depan mobil David, kini tatapannya tertuju ke cewek berseragam SMA yang hampir saja ditabrak kakak sepupunya jelang tengah malam itu. Joe, ia lantas meluruskan punggung berpaling dari sosok cewek yang berjalan menjauhi mobil mereka. Cewek berseragam SMA, tengah malam buta, ujar Joe dalam hati. Seketika mata Joe membulat. Dia menoleh ke cewek itu. Kini jantungnya berdetak sangat cepat. Seketika tangan Joe menekan pus di sabuk pengamannya. Ia pun lantas berteriak. "Jangan!" teriak Joe sembari mendorong pintu mobil. "Sialan!" David berteriak kaget mendengar teriakan Joe. Lalu terdengar benturan keras. Iya, ternyata kepala David menghantam setir saat terburu-buru menarik diri keluar dari kolong kursinya. Dan ponselnya sudah ia temukan. Nampak pintu penumpang depan kini terbuka lebar. Kursi Joe sudah kosong melompong. Terasa angin dingin dan tampias gerimis membasahi kursi itu. Seketika David menoleh ke sisi lain jembatan. Joe tampak berlari ke arah cewek berseragam SMA yang hampir ditabraknya itu. Dan sialnya, cewek itu sudah memanjat sisi jembatan dan sekarang sedang berdiri di atas besi pembatas yang membuat jantung David seolah dicopot saat itu juga. Astaga, sial bener hari ini, makinya. Lantas dia pun tergesa membuka pintu mobil lalu berlari di bawah gerimis, menyusul Jonathan. Tidak ada siapa-siapa di jembatan musi malam ini. Hanya mereka saja yang lewat. Sepertinya pengendara mobil dan motor lainnya berkongsi menjerumuskan David dan Joe untuk jadi dewa penolong cewek tersebut. Dan David, ia benci menjadi pahlawan tanpa ikut ditolong orang lain. "Hei, kamu, jangan lakuin itu!" teriak Joe. Namun cewek itu sepertinya tidak mendengar Joe.
Dia malah merentangkan kedua tangannya di udara seperti di adegan fenomenal film Titanic. Sementara angin malam yang dingin berembus menyibak rambut sepundak cewek itu. Please jangan konyol, semua ada jalan keluarnya, dan bunuh diri bukan solusi, ujar Joe sembari mendekat. Pelan, namun tidak ada sautan. Sementara David sudah berdiri di samping Joe dengan napas memburu dan tangan kanannya memegang ponsel. Ayo turun, kami antar pulang, ucap Joe lagi sembari terus mendekat. Perlahan, dan tetap tidak ada sautan apa-apa. Sementara cewek itu semakin oleng. Sepertinya dia tidak bisa menahan keseimbangannya di besi pembatas itu. Please, ujar Joe lirih. Dan kini terlihat cewek itu menoleh menatap Joe. Wajahnya oval, bibirnya pucat, mata kacang almondnya basah. David seketika menghentikan langkahnya. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Dan tanpa David sadari tangannya terangkat menunjuk cewek itu. Bibirnya bergerak-gerak, namun tidak sepotong kalimat pun yang meluncur. Kini cewek itu kembali menoleh ke depan dan mencondongkan tubuhnya ke sungai Musi yang mengalir deras di bawahnya. Joe seketika berlari tapi terlambat. Tubuh cewek itu sudah melayang ke bawah jembatan. Dan tidak berapa lama kemudian terdengar suara benda berat jatuh ke air. Lalu senyap. Air sungai yang kecoklatan kemudian menelan sosoknya. Telepon polisi, Bang, seru Jonathan sembari berlari panik. Dia menyeberang ke sisi lain jembatan, dan cewek itu hanyut ke sisi hilir. Namun David hanya membatu. Matanya melotot, wajahnya pasi. Tangannya gemetar hebat, sepertinya sangat shock melihat seseorang baru saja bunuh diri di depan matanya. Bang David, telepon polisi cepat, teriak Joe yang sudah kembali berdiri di samping David dan berusaha melepas ponsel David yang digenggamnya begitu erat. Bang, teriaknya lagi. Ia berusaha menyadarkan David dari keterkejutan. Buruan Bang, ada orang butuh bantuan. Kalau polisi datang cepat mungkin dia bisa diselamatkan, ujar Joe kemudian. Percuma. Kini terdengar jawaban David. Suaranya goyah, bibirnya sepucat kapas. Percuma apaan? Tanya Joe kesal. Dia lantas menarik paksa ponsel David. Dan seperti tersadar, David segera merebut lagi ponselnya. Percuma. David kemudian berteriak kencang di telinga Jonathan yang membuat adik sepupunya tertegun. Kaget, Joe tidak menduga respon David akan seperti itu. Tadi itu hantu. Hantu.
Teriak David lagi meyakinkan Jonathan. Dan seketika, Jonathan pun membatu. Hantu? Ulangnya dengan suara bergetar dan wajah yang seketika pasi. Iya hantu. Hantu berisil anak SMA Harapan. Dia bunuh diri di sini 2 minggu yang lalu. Ujar David. Dan seketika Jonathan menelan ludah. Pahit. Bagi Ryan tidak ada yang perlu ditakuti dari pulang malam selain insomnia berat karena kelelahan lembur bekerja. Malam ini ia pulang sendirian dan berjalan kaki karena Iwan teman satu kosnya telah pulang duluan. Dan Ryan yang sudah menyelesaikan lemburnya segera berjalan lurus menuju halte bis yang berjarak sekitar 500 meter di depan sebelah kiri jalan. Dan sesampainya dia di sana, ia pun duduk lalu melihat jam tangannya. Sudah jam 1 pagi. Batin Ryan yang matanya mulai terbajam. Ryan, dia pasti sangat kelelahan karena bekerja hingga lembur terus demi tambahan gaji yang lumayan banyak. Singkat cerita, sembari menunggu jemputan bis, Ryan memainkan game kesukaannya. Dan 10 menit kemudian bis pun datang. Lantas, Ryan pun memasuki bis jemputan tersebut. Pak, antarkan saya sampai depan kos ya. Jalannya hanya lurus mengikuti jalan ini. Jika sudah melewati 3 simpang jalan belok kanan, di sana ada kos-kosan warna hijau. Jelas Ryan panjang lebar. Baik dek, sang sopir bis itu menjawab. Suaranya begitu datar tanpa ekspresi. Terlihat wajahnya pucat pasi seperti mayat yang baru saja dikubur. Tidak berapa lama kemudian bis pun kembali berjalan. Di dalamnya terdapat banyak orang, tapi mereka semua diam. Raut wajahnya juga terlihat kelelahan dan pucat. Dan karena tidak mau memikirkan hal yang aneh-aneh, Ryan lantas mencari tempat duduk. Ia kemudian memilih duduk di kursi paling belakang. Karena tidak ada hambatan yang berarti, Ryan kembali memainkan permainan tadi. Hingga tidak berapa lama kemudian Ryan memainkan game itu, ia mencium bau anyir yang menyengat. Ryan mengira itu bau badannya. Ia pun tidak mempedulikannya. Namun, lagi-lagi bau itu semakin menyengat seperti daging busuk yang dibiarkan di udara terbuka. Bau apa ini ya? Badanku gak bau kok. Ujar Ryan dalam hati bertanya pada dirinya sendiri. Saking menyengatnya bau itu, Ryan kemudian menutup hidungnya dan masih sembari memainkan gamenya. Namun, kali ini kesan aneh itu semakin terasa. Detak jantungnya mulai tidak beraturan. Nafas Ryan mulai berat, tapi ia masih berusaha untuk fokus main game. Ia bahkan sudah lupa dengan jalan kos yang tadi disebutkannya pada Pak Sopir. Yang terpenting, ia menang main game saat ini. Yes, aku menang.
Ujar Rian mengangkat kepalan tangan kanannya tinggi-tinggi sembari tertawa seorang diri. Dan itulah kesalahan terbesar Rian. Bagaimana tidak? Karena setelahnya terdengar suara tangisan pelan namun jelas di telinga Rian. Bukan hanya satu tapi puluhan suara sedang menerpa telinganya. Ia pun lantas bingung dari mana asal suara itu. Sontak, ia menatap orang di sekitarnya. Namun mereka semuanya terlihat biasa saja dan tidak ada yang aneh. Akhirnya Rian pun kembali menatap layar ponselnya. Namun kembali muncul hal yang aneh. Layar ponselnya kini hitam dan kemudian memutar suara yang mengerikan. Rian, aku akan menghantuimu selamanya. Ujar suara itu. Sontak Rian pun menengok ke arah depan. Rian pun sontak berteriak ketika melihat kuntilanak dengan mulut sobek dan mata yang menjuntai di sebelah kanannya sedang menjeringnya manis di depan wajah Rian. Hingga tiba-tiba, "Bangun dek, bangun, kita sudah sampai," ujar seseorang sembari memekik berusaha membangunkan Rian. Dan ternyata itu adalah sang sopir. Rian, ia kemudian terbangun dengan cucuran keringat yang mengalir deras. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Apakah itu hanya hayalannya saja? Atau memang itu kenyataan? Jangan bengong dek, nanti kamu... Loh, mana semua penumpangnya pak? Tanya Rian yang memutus omongan pak sopir. Mereka semua sudah pulang, hanya kamu sendiri yang masih di sini dari tadi, ujar pak sopir menjelaskan. Rian pun lantas melihat jam tangannya. Nampak sekarang pukul 1:20. Dan ternyata pak supir itu tidak bohong. Terima kasih pak, balas Rian sembari tersenyum menahan rasa takut. Singkat cerita, Rian kemudian melangkahkan kakinya keluar dari bis. Namun tiba-tiba ia teringat sesuatu. Loh, aku kan belum bayar bis tadi, ujar Rian sembari mengambil uang 10.000 di dalam dompetnya. Namun hal aneh kembali terjadi karena pas Rian balik badan bis tersebut sudah lenyap. Hilang seperti ditelan bumi. Sontak saja hal itu membuat Rian hampir-hampir saja pingsan. Namun ia terus berusaha menguatkan dirinya sendiri. Mungkin aku cuma kelelahan bekerja, pikir Rian menenangkan dirinya yang ketakutan sembari melangkah kontai menuju kosannya. Begitulah. Percaya atau tidak, namun mereka memang benar-benar hidup berdampingan dengan kita. Itulah kenapa alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu sebelum beraktivitas, karena mereka bisa saja di sekitar kalian. Iya,
mengawasimu dari tempat yang tidak terlihat. Sembari menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan eksistensinya,